Assalamualaikum. Malam itu di sudut kota Yogyakarta, sebuah lampu belajar masih menyala redup di kamar kos sempit berukuran 3 kali 3 meter. Cahaya kuningnya jatuh ke atas meja kayu usang yang sudah penuh coretan pena dan tumpukan buku kuliah. Di kursi kecil yang catnya mulai mengelupas, duduklah seorang pemuda berusia 21 tahun. Tubuhnya tinggi namun kurus, kulitnya kuning langsat khas anak desa yang terbiasa hidup sederhana. Namanya Aziz, mahasiswa semester 5 di salah satu perguruan tinggi negeri yang cukup bergengsi di kota pelajar ini. Malam kian larut, tapi matanya tetap menunduk menatap buku catatan tebal yang penuh coretan, seakan ia tak peduli pada rasa kantuk yang menyerang. Aziz berasal dari sebuah desa kecil di Wonosobo, Jawa Tengah. Desa itu sejuk, dikelilingi perkebunan tembakau yang luas dan hamparan sawah hijau yang setiap musim selalu berganti wajah. Ayahnya bekerja sebagai karyawan pabrik tembakau, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang juga membuka warung kelontong kecil di depan rumah. Kehidupan keluarga mereka jauh dari kata mewah, namun cukup untuk makan dan biaya sekolah anak-anaknya. Meski sederhana, ada satu hal yang selalu dijaga dengan kuat, agama. Sejak kecil Aziz tumbuh dalam didikan yang keras soal ibadah. Ayahnya selalu menekankan agar ia tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan sebelum usianya genap 10 tahun, tepatnya saat duduk di bangku kelas 4 SD, Aziz sudah hatam Al-Quran. Sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, Aziz menjadi tumpuan harapan keluarga. Ayah dan ibunya sering berpesan dengan nada penuh doa, "Nak, belajarlah setinggi mungkin, biar bisa angkat derajat keluarga kita." Kata-kata itu menancap kuat dalam ingatannya, menjadi semacam bahan bakar yang membuatnya belajar mati-matian hingga berhasil diterima di salah satu kampus negeri favorit, meskipun harus merantau jauh dari rumah dan hidup sederhana di kos kecil. Kos tempat Aziz tinggal berada di sebuah gang sempit dekat kampus. Bangunannya tua, dindingnya bercat putih tapi sudah memudar ditelan waktu. Ada 6 kamar berjajar di sana, dengan pintu kayu tipis yang sering berdecit ketika dibuka. Aziz menempati kamar nomor 3. Di sebelah kanan kamarnya tinggal Andi, mahasiswa jurusan teknik yang kuliah sambil bekerja paruh waktu di sebuah warung makan gudeg terkenal tak jauh dari sana. Sedangkan di sebelah kiri, ada Bagas, mahasiswa hukum yang keras kepala namun berhati baik. Meski karakter mereka bertiga sangat berbeda, hampir setiap malam mereka sering berkumpul di teras kos, menyeruput kopi saset murah sambil membicarakan masa depan, kadang diselingi gurauan kecil yang menghangatkan malam. Di kampus, Aziz dikenal cepat akrab dengan siapa saja meskipun bukan tipe mahasiswa yang suka ikut hura-hura. Penampilannya sederhana, rambut selalu rapi, kemeja polos atau kaos oblong seadanya. Hampir setiap kali terlihat, ia membawa buku kuliah atau tas kecil berisi mushaf Al-Quran. Beberapa dosen menyukai sikapnya yang sopan dan rajin, sementara teman-teman menjulukinya Ustaz Kecil karena kebiasaannya mengingatkan mereka untuk sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid. Walau sibuk dengan kuliah, ia selalu menyempatkan diri untuk tidak meninggalkan kewajiban. Rutinitasnya begitu teratur, pagi ia kuliah, siang pulang ke kos untuk makan seadanya. Seringkali hanya nasi bungkus murah yang dibeli di dekat kos. Sore hingga maghrib ia habiskan di masjid kampus untuk ikut kajian atau sekadar mengaji. Lalu malam ia kembali tenggelam dalam buku kuliah atau membaca Al-Quran. Sesekali selepas belajar nongkrong bersama Bagas dan Andi hingga larut malam. Untuk biaya hidup, Aziz sepenuhnya bergantung pada kiriman orang tuanya. Uang bulanan yang dikirim ibunya selalu ia bagi dengan rapi. Sepertiga untuk kos, sepertiga untuk makan, dan sisanya disimpan untuk kebutuhan darurat. Teman-temannya sering heran bagaimana ia bisa bertahan hidup dengan hemat begitu lama. Bagi Aziz, jawabannya sederhana. Ia memang terbiasa hidup apa adanya sejak kecil. Selain itu, sejak SMP Aziz sudah terbiasa berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Bahkan setiap dini hari, ketika sebagian besar temannya masih terlelap, ia sering terbangun untuk menunaikan sholat tahajud. Kebiasaan itu membuat banyak temannya kagum, sekaligus merasa segan padanya. Aziz jarang terlihat nongkrong di luar atau membuang waktu di luar seperti mahasiswa lain. Baginya, waktu adalah amanah, dan ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Namun ketenangan yang selama ini mengiringi hari-hari Aziz, malam itu seolah diguncang ujian besar. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyusup masuk lewat celah jendela kosnya. Jalanan gang menuju kos masih mengilap karena basah, lampu neon muram di ujung jalan memantulkan cahaya samar pada genangan air. Di kamar sempit itu, Aziz menutup buku catatan tebalnya, merebahkan punggung sejenak di kursi kecil yang sudah berdecit. Matanya lelah, tapi hatinya lega karena persiapan presentasi besok sudah rampung. Ia menarik napas panjang.
Namun tiba-tiba, ponsel tuanya yang layar depannya retak bergetar pelan di atas meja. Getaran itu begitu jelas terdengar di keheningan kamar. Nama, Ibu, terpampang di layar. Aziz tersenyum kecil. Biasanya, telepon larut malam dari ibunya hanya untuk menanyakan kabar sederhana. Apakah ia sudah makan atau sekadar mengingatkan jangan lupa sholat malam. Dengan ringan hati, ia menggeser layar dan menempelkan ponsel ke telinga. Assalamualaikum Buk, ucapnya riang, suaranya penuh hangat rindu. Tapi yang menyambut bukan tawa ceria atau sapaan lembut seperti biasanya. Hanya ada helaan napas panjang, berat, disusul isakan yang berusaha ditahan. Seketika tubuh Aziz menegang, alisnya berkerut, dadanya bergemuruh. Aziz, suara itu akhirnya keluar, parau, serak, seperti tertahan dalam guncangan emosi. Ibu sama bapak, minta maaf ya nak. Dek. Dada Aziz bergetar. Kata-kata itu seperti petir menyambar di langit tenang. Ia cepat bertanya, suaranya penuh cemas, kenapa Buk? Ada apa? Kamar kecil itu mendadak mencekam. Hanya ada bunyi tetesan air dari atap bocor yang jatuh ke ember di sudut ruangan, bersahutan dengan detak jantungnya yang semakin cepat. Mulai bulan ini, ibu nggak bisa lagi kirim uang buat kamu. Suara ibunya lirih, pecah seperti kaca yang jatuh dan hancur di lantai. Aziz membeku. Pikirannya kosong. Ibu, suaranya tercekat. Dari seberang, suara ibunya kembali bergetar. Bapakmu baru saja di PHK dari pabrik. Pabrik tembakau tempat bapak kerja sepi, banyak karyawan diputus kontrak, termasuk bapakmu. Warung kecil ibu nggak cukup nak. Apalagi adik-adikmu juga butuh biaya sekolah. Jadi, kalau bisa, kamu berhenti dulu kuliah. Nanti kalau keadaan sudah membaik, kamu bisa lanjut lagi. Kalimat itu menusuk seperti pisau. Air mata Aziz menetes tanpa disadari. Ia menutup wajah dengan telapak tangan, berusaha menahan tangis yang ingin pecah. Segala rencana yang ia susun, harapan untuk lulus tepat waktu, janji untuk mengangkat derajat keluarga, semuanya runtuh seketika. Dan yang paling menyakitkan, tinggal 2 semester lagi ia bisa menyelesaikan kuliahnya. Tapi kini semua seperti akan sia-sia. Buk, suara Aziz bergetar, penuh luka. Aku nggak mau berhenti kuliah. Aku janji sama ibu, sama bapak, sama diriku sendiri. Aku akan cari jalan Buk. Aku cari kerja, aku cari uang sendiri. Aku bakal tetap kuliah Buk. Tolong, jangan minta aku berhenti. Di ujung telepon, tangisan ibunya terdengar pelan, lirih dan pasrah. Nak, ibu takut kamu nggak kuat. Hidup di rantau itu berat. Ibu takut kamu sakit, takut kamu malah nggak bisa fokus belajar. Jangan sakiti dirimu sendiri nak. Aziz menggenggam ponsel erat-erat, seolah dengan genggaman itu ia bisa memeluk ibunya dari jauh. Buk, selama ada doa ibu, aku pasti kuat. Doakan aku Buk. Aku nggak akan menyerah. Percakapan itu berakhir dalam keheningan panjang. Saat telepon terputus, Aziz masih terduduk kaku di kasur tipisnya. Kos kecil itu terasa semakin menyempit, seakan dindingnya menekan dari segala arah. Cahaya lampu bohlam redup di langit-langit berkelip, seolah ingin padam, membuat suasana semakin muram. Malam itu, dunia Aziz berubah. Dari seorang mahasiswa yang hidup teratur dengan kepastian, ia kini berdiri di tepi jurang ketidakpastian. Namun di balik kepedihan itu, sebuah api kecil mulai menyala dalam hatinya. Api tekad, yang meski rapuh, mulai membakar perlahan. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Sekalipun tubuhnya harus lelah, sekalipun ia harus bekerja apa saja, ia akan bertahan. Ia harus bertahan. Aziz masih termenung di dalam kamar kosnya. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Matanya kosong menatap cat dinding yang mengelupas, pikirannya kacau setelah percakapan dengan ibunya. Dalam hati, ia masih bertanya-tanya bagaimana caranya bertahan di kota ini tanpa kiriman uang dari rumah. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Disusul suara riang dari luar. Ziz, sudah tidur belum? Ayo ngopi, ini aku bawa makanan, teriak Andi, suaranya terdengar penuh tenaga meski ia baru saja pulang kerja. Aziz menghela napas, mengusap wajahnya, lalu bangkit perlahan. Ia membuka pintu, dan di depannya berdiri Andi dengan plastik berisi lauk sederhana, masih hangat beraroma sedap.
Di teras, Bagas sudah lebih dulu menyiapkan 3 gelas kopi sachet di atas meja kayu kecil. Uap panas kopi mengepul, bercampur aroma hujan yang masih tersisa di udara. Cepat sini, Ziz. Kebetulan aku bawa makanan lebih, ujar Andi sambil tersenyum. Aziz ikut duduk bersama mereka. Malam itu sebenarnya hangat, namun pikirannya tetap berat. Ia mencoba tersenyum, tapi jelas terlihat kalau senyum itu dipaksakan. Bagas menatapnya sekilas, lalu Andi yang memang lebih belak-belakan langsung membuka suara. Kenapa, Ziz? Dari tadi melamun saja. Ada masalah? Tanya Andi sambil menyeduh kopinya. Aziz menunduk sebentar, menimbang harus jujur atau tidak. Tapi wajah kedua sahabatnya terlihat tulus, membuat ia akhirnya membuka suara. Barusan ibuku telepon, mulai bulan ini ibuku nggak bisa kirim uang lagi. Bapakku di PHK dari pabrik. Warung ibuku juga nggak cukup. Katanya aku harus berhenti kuliah dulu. Suaranya lirih, hampir patah di tengah kalimat. Bagas terdiam, wajahnya ikut murung. Andi meletakkan gelas kopinya dengan sedikit hentakan, lalu menepuk bahu Aziz. Ziz, kamu jangan nyerah. Kebetulan di tempat aku kerja ada lowongan. Bagian pelayan, memang capek banget, soalnya warung Bude itu rame terus. Tapi lumayan, meski gajinya nggak penuh karena paruh waktu, kita bisa makan sepuasnya di sana. Jadi beban hidupmu agak ringan. Mata Aziz melebar. Serius, Di? Serius. Kalau kamu mau, besok aku ngomong ke bosku. Siapa tahu langsung bisa diterima. Aziz menatap mereka bergantian. Hatinya yang tadi hancur pelan-pelan kembali menyala. Ia tahu pekerjaan itu pasti berat, apalagi sambil kuliah. Tapi apalagi pilihannya? Daripada menyerah, lebih baik mencoba. Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk mantap. Aku mau, Di. Aku nggak masalah capek, yang penting bisa terus kuliah. Nanti aku bisa berhemat. Pokoknya aku harus bertahan. Andi tersenyum lega, sementara Bagas ikut mengangguk setuju. Malam itu, suasana yang tadinya penuh duka perlahan berubah menjadi sedikit lebih ringan. Secercah harapan muncul, membuat hati Aziz terasa lebih hangat. Ia baru sadar, Andi selama ini kuliah sambil kerja, dan ternyata ia mampu. Aziz menatap kedua temannya, lalu kopi di depannya. Terima kasih, Di, Gas. Kalau nggak ada kalian, mungkin aku udah nyerah. Bagas tersenyum tipis. Santai, Ziz. Kita ini keluarga kos. Kalau ada masalah, ya kita hadapi bareng. Malam pun berlanjut dengan obrolan sederhana, ditemani aroma kopi sachet dan makanan hangat yang dibawa Andi. Meski masalah belum selesai, setidaknya malam itu Aziz bisa tersenyum kembali, untuk pertama kalinya setelah kabar buruk yang ia terima. Malam berikutnya datang dengan langit Yogyakarta yang muram. Hujan sempat turun sebentar sore tadi, menyisakan udara lembab yang dingin menusuk. Lampu neon di teras kos berkelip pelan, mengundang serangga kecil berterbangan di sekitarnya. Aziz baru saja selesai membaca beberapa halaman buku kuliah ketika terdengar suara pintu depan digeser. Itu suara khas Andi pulang kerja. Ziz! Gas! Panggil Andi setengah berteriak sambil masuk ke teras kos dengan langkah tergesa. Wajahnya terlihat lelah, kemejanya basah oleh keringat dan percikan air hujan, tapi sorot matanya berbinar penuh semangat. Aziz segera keluar kamar, begitu juga Bagas yang masih memegang buku catatan kuliah. Mereka bertiga kembali berkumpul di teras, meja kayu kecil jadi saksi obrolan malam itu. Andi duduk sambil menghela napas panjang, lalu tersenyum lebar. Ziz, kabar baik. Aku udah ngomong sama juragan di warung gudeg tadi. Katanya kamu bisa langsung mulai kerja besok. Nggak perlu nunggu lama. Mata Aziz berbinar. Senyum lebar yang jarang terlihat akhirnya muncul. Serius, Di? Alhamdulillah, akhirnya ada jalan juga. Suaranya terdengar bergetar, antara lega dan haru. Bagas ikut tersenyum. Mantap, Ziz. Berarti besok siang kamu mulai kerja kan? Aziz mengangguk cepat. Iya, aku ikut kerja. Aku nggak boleh buang waktu lagi. Dalam hatinya, beban berat yang semalam menindih kini seakan terangkat. Ia merasa Tuhan benar-benar membuka pintu baru untuknya. Malam itu juga, Aziz kembali menelpon ibunya. Suaranya riang, berbeda jauh dari malam sebelumnya. Bu, alhamdulillah, besok aku sudah bisa kerja.
Ada lowongan di tempatnya Andi. Jadi ibu nggak usah khawatir lagi, aku bisa tetap kuliah. Aku janji, aku kuat. Di seberang, suara ibunya terdengar lirih tapi lega. Nak, syukurlah. Ibu doakan kamu selalu diberi kekuatan. Jaga kesehatanmu, jangan sampai sakit. Setelah telepon ditutup, Aziz menatap langit malam yang berawan. Hatinya penuh rasa syukur. Ia yakin, ini adalah jalan yang akan membawanya tetap bisa menggapai cita-cita, sekalipun dengan peluh dan kerja keras. Namun, yang tidak ia ketahui, setiap langkah baru yang akan ia tempuh juga membawa resiko. Ada bahaya yang perlahan mendekat, tak terlihat di balik gemerlap lampu kota. Malam itu, Aziz hanya tahu satu hal, ia bahagia karena masih bisa melanjutkan kuliahnya. Ia belum sadar, roda kehidupan diam-diam tengah berputar, mengarahkannya pada ujian yang jauh lebih besar dari sekadar lelah bekerja. Siang itu selepas kuliah, Aziz ikut membonceng motor Andi menuju tempat kerjanya. Jalanan kota masih padat, suara klakson bersahutan, dan panas matahari membuat dahinya terus mengeluarkan keringat. Namun hati Aziz terasa ringan, seolah beban semalam telah berkurang. Tak lama, mereka tiba di sebuah warung makan besar. Dari luar sudah tampak jelas betapa ramainya tempat itu. Deretan mobil berjejer di parkiran, motor memenuhi sisi jalan, dan aroma gudeg manis gurih tercium hingga ke trotoar. Aziz sempat kagum, warung ini lebih mirip restoran besar dibanding sekadar warung. Ini Ziz. Tempat kerjaku, ujar Andi sambil tersenyum bangga. Begitu masuk, suasana mendadak berbeda. Warung penuh dengan pengunjung, suara sendok garpu beradu dengan piring, obrolan orang-orang berbaur dengan tawa, namun entah mengapa, bulu kuduk Aziz meremang. Seperti ada hawa dingin yang menyelinap di balik riuh suara manusia. Ia sempat menoleh ke kanan kiri, namun buru-buru mengabaikannya. Andi segera mengajaknya bertemu pemilik warung, seorang wanita paruh baya dengan rambut disanggul rapi, berkebaya coklat tua, dan perhiasan berkilau menghiasi jemarinya. Dari jauh saja auranya sudah berwibawa, membuat orang tak berani sembarangan bersikap. Bu, ini teman saya yang mau kerja paruh waktu, namanya Aziz, ucap Andi penuh sopan. Wanita itu, yang kemudian dikenalkan sebagai Bu Sastro, menoleh dengan senyum ramah. Tapi bagi Aziz, senyum itu terasa berbeda. Tatapannya tajam, seolah menembus ke dalam dirinya. Ia sempat menunduk hormat sambil mencium samar wangi parfum yang aneh. Perpaduan harum bunga kantil dan sesuatu yang menusuk, membuat kepalanya sedikit pening. Nama kamu Aziz ya? Sudah dijelaskan semuanya oleh Andi tentang gaji, jam kerja, dan tugasmu? Tanya Bu Sastro singkat, suaranya datar namun berwibawa. Sudah Buk, jawab Aziz lirih. Bagus. Kalau begitu kamu bisa mulai bekerja. Ikuti saja Andi. Belajar cepat, jangan malas. Aziz mengangguk, lalu segera mengikuti Andi yang mengajarkannya pekerjaan. Ia diperkenalkan dengan pegawai-pegawai lain yang rata-rata seusianya. Semuanya ramah, beberapa bahkan sempat menepuk bahunya dengan hangat. Hari itu menjadi pengalaman pertama Aziz bekerja, mengantar makanan ke meja pelanggan, mengangkat gelas, mengelap meja, hingga bolak-balik ke tempat cuci piring. Warung itu tidak pernah benar-benar kosong. Satu rombongan selesai, rombongan lain sudah datang. Ramainya tiada henti. Sesekali, ia menangkap Bu Sastro yang berdiri di sudut ruangan, memperhatikannya dengan tatapan tajam. Hatinya berdebar, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin sedang menilai kinerjaku, biasa saja, jangan berpikir macam-macam. Meski sibuk, Aziz tetap ingat untuk sholat. Setiap adzan berkumandang, ia pamit sebentar dan mengambil wudhu. Ia tahu pekerjaannya penting, tapi kewajibannya pada Allah jauh lebih utama. Menjelang pukul 10 malam, warung akhirnya tutup. Aziz kelelahan, tapi wajahnya cerah. Ia berhasil melalui hari pertamanya. Sementara menunggu Andi yang masih membereskan kasir, ia berjalan keluar. Di salah satu sudut warung yang remang, ia seperti melihat sepasang mata merah menyala menatapnya tajam. Aziz sontak tertegun, tubuhnya kaku. Ia menatap lebih fokus, namun, kosong. Hanya bayangan lampu yang berpantul di kaca. Nafasnya tercekat, tapi ia buru-buru menepis pikiran itu. Dalam perjalanan pulang, ia memberanikan diri bertanya, di aku merasa Bu Sastro aneh. Tatapannya kayak, bukan cuma menilai kerjaan, tapi lebih dari itu. Andi tertawa kecil. Halah, mungkin cuma perasaanmu. Dia memang begitu,
Tatapannya suka bikin orang salah paham. Udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting besok kerja lagi. Aziz terdiam. Dalam hatinya masih ada pertanyaan, kenapa warung ini bisa selalu seramai itu, padahal warung gudeg lain sepi? Ia mencoba menghibur diri dengan jawaban logis, mungkin memang enak dan sudah terkenal. Begitu sampai kos, Aziz langsung mandi. Tubuhnya terasa pegal luar biasa, tangannya panas karena seharian membawa piring. Tapi ada kepuasan tersendiri. Ia tidak ikut nongkrong di teras, memilih duduk di kamar, belajar sebentar, lalu terlelap. Namun jauh di sudut pikirannya, bayangan mata merah di pojok warung itu masih menempel. Hari-hari berikutnya, Aziz mulai terbiasa dengan ritme kerjanya di warung Bu Sastro. Rasa pegal di tangan dan kaki sudah tak lagi terasa seberat hari pertama. Kini ia bisa tersenyum sambil mengantarkan pesanan, bercanda ringan dengan pelanggan, dan terutama dengan teman-teman kerjanya yang seumuran. Dimas, salah satu pegawai yang lincah, sering meledek Aziz soal cara membawa nampan. "Ziz, kalau bawa piring jangan kayak orang grogi mau ketemu calon mertua." "Santai aja," ujarnya disambut tawa teman-teman lain. Aziz ikut tertawa, rasa canggungnya perlahan hilang. Ia merasa menemukan keluarga baru di tempat itu. Sesekali mereka makan bersama setelah jam makan siang reda, saling berbagi cerita tentang kuliah, dosen killer, atau tugas yang menumpuk. Namun di balik suasana hangat itu, Aziz tetap merasakan sesuatu yang aneh. Hampir setiap kali ia bekerja, ia sadar Bu Sastro sering memperhatikannya. Bukan sekadar menilai kinerja, melainkan seperti mengawasi. Tatapannya tajam, lama, seakan sedang mengukur sesuatu dari dalam diri Aziz. Aziz mencoba mengabaikan, meski rasa tidak nyaman itu selalu muncul kembali. Sore itu, tepat malam Jumat, sebelum azan maghrib berkumandang, Aziz sedang membawa piring dan gelas kotor ke arah belakang warung. Di dekat gudang, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Bu Sastro. Wanita itu membuka sebuah pintu kayu tua di sudut gelap dekat gudang. Aziz terkejut, selama ini ia tidak pernah tahu ada ruangan di sana. Semua pegawai bilang gudang hanyalah tempat menyimpan stok beras, gula, dan bumbu dapur. Tapi pintu itu berbeda, catnya kusam, gagangnya hitam berkarat, dan selalu terkunci. Dengan wajah datar, Bu Sastro masuk ke dalam. Pintu itu perlahan menutup, menyisakan bunyi krek yang membuat bulu kuduk Aziz berdiri. Aziz menunggu sebentar, tapi waktu berjalan begitu lama. Ia baru melihat Bu Sastro keluar lagi selepas isyak. Wajahnya tampak biasa saja, namun ketika berjalan melewatinya, Aziz mencium bau samar dupa yang menusuk hidungnya. Campuran harum yang membuat perutnya sedikit mual. Malam itu, dalam perjalanan pulang bersama Andi, Aziz memberanikan diri bertanya. "Di, tadi aku lihat Bu Sastro masuk ke ruangan belakang, dekat gudang. Lama banget di sana. Terus, aku nyium bau dupa. Kamu gak ngerasa apa-apa?" Andi menoleh sebentar, lalu menggeleng. "Dupa? Bau apa? Aku gak nyium apa-apa, Ziz. Lagian, ruangan itu katanya gak boleh ada yang masuk. Cuma Bu Sastro sendiri yang pegang kuncinya. Pegawai lain pun gak ada yang tahu itu apa." Aziz terdiam. Hatinya mulai resah. Kenapa cuma Bu Sastro yang boleh masuk? Apa yang dia lakukan di dalam sana? Tapi ia segera menepis pikiran buruk. Ia hanya mahasiswa yang butuh kerja untuk membiayai kuliah. Ia tak boleh ikut campur. Namun dalam hati kecilnya, rasa penasaran itu terus mengganggu. Sejak malam Jumat pertama kali ia melihat Bu Sastro masuk ke ruangan gelap itu, Aziz tak pernah benar-benar bisa menghapus rasa penasaran dari pikirannya. Ia mulai memperhatikan dengan seksama. Setiap malam Jumat, waktunya selalu sama. Menjelang maghrib, Bu Sastro masuk ke ruangan itu dengan wajah datar, lalu baru keluar selepas isyak. Polanya tak pernah berubah, seolah sudah menjadi sebuah ritual. Aziz yakin, ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu itu. Sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Tak terasa, hampir 2 bulan ia bekerja di warung tersebut. Ia mulai terbiasa dengan kesibukan, akrab dengan teman-teman kerja, bahkan sedikit lebih dekat dengan Andi. Namun justru karena rasa aman itu, ia semakin berani memperhatikan detail kecil, dan detail itu selalu mengarah pada Bu Sastro. Malam itu, selepas sholat isya di musola kecil dekat warung, Aziz kembali hendak melanjutkan pekerjaannya. Saat melangkah melewati lorong sempit menuju dapur belakang, tiba-tiba langkahnya terhenti. Di depan pintu kayu tua,
pintu ruangan terlarang itu, berdiri Bu Sastro. Wajahnya pucat, lebih pucat dari biasanya, tapi senyumnya mereka aneh. Mata itu menatap lurus ke arah Aziz, lalu tangannya perlahan terangkat, melambai, seolah memanggilnya untuk mendekat. Aziz tertegun. Hatinya berdegup kencang, tapi entah dorongan apa yang membuat kakinya melangkah mendekati. Tubuhnya seakan dikendalikan oleh tatapan Bu Sastro yang dingin. Saat ia hampir sampai tepat di depan pintu, Bu Sastro memutar gagang besi yang berkarat dan pintu itu terbuka perlahan, menampakkan kegelapan dan hanya diterangi cahaya oranye redup seperti hanya cahaya lilin di dalamnya. Dari dalam tercium samar bau dupa yang menusuk, bercampur dengan bau anyir yang tak dikenalnya. Tanpa berkata apapun, Bu Sastro yang pucat itu melangkah masuk lebih dulu. Ia menoleh sebentar, senyumnya semakin lebar, lalu lenyap ke dalam ruangan. Aziz menelan ludah. Jantungnya berdetak semakin kencang. Tangannya terangkat, hendak meraih daun pintu, ketika tiba-tiba. Sebaiknya jangan pernah ingin tahu, nak. Suara itu datang dari belakangnya. Dingin. Tajam. Seperti perintah yang tak bisa dibantah. Aziz menoleh spontan, dan saat itu darahnya serasa berhenti mengalir. Di belakangnya berdiri Bu Sastro, dengan wajah yang normal seperti biasanya, bukan pucat seperti yang baru saja masuk ke ruangan itu. Sorot matanya menusuk, penuh amarah yang ditahan. Tugasmu cukup bekerja. Jangan campuri urusan yang bukan milikmu, lanjutnya dengan suara datar, tapi tegas. Aziz langsung menunduk. Maaf Bu, saya tidak bermaksud. Saya minta maaf. Suaranya bergetar, tenggorokannya kering. Tanpa menjawab, Bu Sastro berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Aziz yang masih berdiri kaku di depan pintu terlarang itu. Ia menutup pintu perlahan, lalu kembali bekerja, meski pikirannya kacau balau. Kalau yang di depan tadi benar-benar Bu Sastro, lalu siapa yang masuk ke dalam ruangan itu? Sepanjang malam ia tak bisa berhenti memikirkannya. Bahkan saat warung sudah tutup dan ia serta Andi berjalan pulang, bayangan wajah pucat itu terus menempel di benaknya. Andi, yang melihat Aziz berjalan murung, akhirnya bertanya, "Kamu kenapa, Ziz?" Dari tadi bengong terus. Ada masalah sama kerjaan? Aziz menoleh singkat, tersenyum kaku. Enggak Di, cuma lagi mikirin tugas kuliah. Besok ada presentasi. Andi mengangguk tanpa curiga. Mereka pun melanjutkan perjalanan dalam hening. Tapi dalam hati Aziz, pertanyaan itu semakin kuat menggema. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu ruangan gelap itu? Sementara itu, di balik pintu kayu tua yang selama ini selalu terkunci, Bu Sastro duduk bersila di tengah ruangan yang suram. Lampu kecil redup hampir tak mampu menyingkap kegelapan, hanya cahaya lilin yang berjejer di sudut ruangan. Asap dupa tebal mengepul, menyebarkan aroma kembang kantil bercampur anyir darah yang menusuk hidung. Ruangan itu bukan sekadar gudang. Lantai semen dipenuhi simbol-simbol aneh yang digambar dengan cairan merah kering, bekas darah ayam, kambing, bahkan entah darah apa. Di tengah ruangan berdiri sebuah meja kayu rendah. Di atasnya tersusun sesajen, bunga 7 rupa, nasi tumpeng kecil, kemenyan, kepala ayam hitam yang masih segar, dan kendi berisi cairan gelap. Bu Sastro mengenakan kebaya hitam yang jarang ia pakai saat di warung. Rambut sanggulnya dibuka, tergerai panjang hingga menutupi bahu, wajahnya pucat oleh cahaya lilin yang menari. Ia duduk kaku, menunduk, mulutnya komat-kamit membaca mantra yang hanya dipahami dunia gaib. Perlahan, udara di ruangan itu berubah berat. Lilin bergoyang meski tak ada angin. Lalu, suara rendah bergema dari sudut ruangan. Dari kegelapan, sesuatu muncul. Jin pesugihan itu menampakkan wujudnya. Tubuhnya besar, lebih tinggi dari pintu ruangan. Kulitnya hitam kehijauan, penuh retakan, seolah dagingnya membusuk. Wajahnya rusak tak beraturan, dari pelipisnya tumbuh sepasang tanduk melengkung ke atas. Rambutnya panjang kusut, menjuntai hingga tanah. Matanya merah menyala bagai bara, menatap Bu Sastro dengan haus. Gigi taringnya menonjol, runcing, dan dari mulutnya menetes cairan hijau kental yang berbau busuk. Bu Sastro berusaha tetap tenang, meski hatinya menciut setiap kali berhadapan dengan makhluk itu. Ia menunduk hormat. "Tuan, persembahan sudah saya siapkan." Seperti biasa. Jin itu tertawa rendah, suaranya serak seperti logam beradu. "Aku sudah berikan kau kekayaan. Warungmu tak pernah sepi. Tapi kekuatan ini harus diberi makan lebih besar.
Bu Sastro mengangguk dengan tubuh gemetar. "Tuan, siapa yang kau kehendaki?" Mata merah itu menyipit, lalu mendekat hingga wajahnya hampir menempel dengan wajah Bu Sastro. Bau busuknya membuat Bu Sastro hampir muntah. Anak muda itu, suaranya berat, menekan. "Yang kau sebut Aziz. Dia berbeda dengan yang lain. Suci. Bersih. Jika dia jadi tumbal, kekuatanku berlipat. Kekayaanmu tak akan habis 7 turunan." Bu Sastro tersentak. Dadanya berdegup kencang. Bayangan wajah Aziz, pemuda kurus sederhana, rajin sholat, sopan, melintas di pikirannya. Ia menggigit bibir. Ia tahu, jin itu benar. Selama ini para pekerja paruh waktu hanya dianggap pengisi tenaga. Tapi Aziz, berbeda. Ia memancarkan sesuatu yang membuat makhluk gaib itu tergiur. Bu Sastro terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menunduk lagi, berusaha menutupi rasa takut. "Baik, Tuan. Saya akan lakukan." Dengan suara melengking, jin itu tertawa. Api lilin bergoyang keras, asap dupa semakin pekat hingga ruangan hampir gelap total. Sekejap kemudian, sosok itu lenyap, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Bu Sastro terduduk lemas, napasnya tersengal. Tangannya bergetar saat ia meraih kendi hitam di meja dan meneguk cairan pahit untuk menenangkan diri. Ia tahu, rahasianya nyaris terbongkar. Aziz terlalu peka. Malam itu juga, ia mulai menyiapkan ritual baru, ritual khusus untuk melemahkan Aziz. Ia tak boleh membiarkan pemuda itu menjadi ancaman. Di sisi lain malam itu, suasana teras kos begitu akrab. Aziz duduk bersama Andi dan Bagas, menyeruput kopi saset panas sambil bercanda ringan. Obrolan mereka sederhana, seputar tugas kuliah, cerita lucu di kelas, sampai rencana liburan yang entah kapan bisa terwujud. Namun di tengah tawa kecil itu, tiba-tiba tubuh Aziz merinding. Seperti ada angin dingin mengalir pelan menyusup dari tengkuknya. Ia refleks mengusap leher bagian belakang, bulu kuduknya berdiri. Perasaan tak enak langsung menyergap. Beberapa detik kemudian, hidungnya menangkap aroma aneh, bau kembang kantil yang menusuk, bercampur amis seperti darah segar. Semakin lama semakin pekat, membuat perutnya mual. Aziz mengerutkan dahi, lalu menoleh kedua temannya. "Kalian, cium bau aneh nggak?" tanyanya, suaranya pelan tapi tegang. Andi yang sedang mengunyah gorengan mengangkat alis. "Bau apa, Ziz?" "Kayak, bau kembang. Kantil, tapi amis banget." Bagas langsung mendengus sambil mengipas kipas hidung. "Aku nggak cium apa-apa. Mungkin cuma perasaanmu." Aziz terdiam. Bau itu begitu jelas baginya, namun tak seorang pun di sana merasakannya. Dan anehnya, sesaat setelah ia bertanya, aroma itu lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Ia mencoba menenangkan diri, ikut tertawa tipis saat Andi kembali menggoda Bagas dengan cerita konyol. Tapi dalam hati, Aziz tidak tenang. Setelah menghabiskan kopi, Aziz pamit lebih dulu. "Aku masuk dulu ya, besok ada kelas pagi." Begitu pintu kamar kos ditutup, ia langsung merebahkan diri di kasur tipis. Tubuhnya lelah, kepala penat, hingga tanpa sadar ia terlelap. Namun tak lama, mimpi buruk menjeratnya. Ia berada di tengah kuburan tua yang sunyi. Nisan-nisan berlumut berderet tanpa suara, hanya angin dingin menggerayangi tubuhnya. Kabut tipis menutup pandangan, dan dari balik kabut itu, muncul sosok hitam mengerikan. Makhluk itu melangkah tertatih, tubuhnya tinggi besar, wajahnya rusak penuh luka, matanya merah menyala. Dari mulutnya menetes cairan hijau kental. Aziz hendak berlari, namun tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Dalam sekejap, makhluk itu melompat ke arahnya, mencengkeram lehernya dengan tangan yang dingin dan kasar. Aziz berusaha berteriak, tapi suara tercekat. Ia diangkat ke udara, tercekik, sesak napas, wajahnya hampir membiru. Aziz terbangun dengan sentakan keras. Tubuhnya basah oleh keringat. Napasnya memburu. Tapi yang paling membuatnya panik, lehernya benar-benar masih terasa sakit, seolah bekas cengkeraman itu nyata. Ia mengusapnya, bahkan kulitnya memerah di sekitar tenggorokan. Ketakutan menjalar, namun Aziz mencoba menenangkan diri. Ia segera berwudu dengan tangan gemetar, lalu berdiri menghadap sajadah. Sholat tahajud ia mulai,
suaranya lirih tapi bergetar. Namun ketika ia tengah khusyuk membaca surat, bau kembang kantil itu kembali datang. Kali ini lebih pekat, bercampur bau busuk anyir yang membuat kepala pening. Tiba-tiba, klik. Lampu kamar padam. Gelap gulita. Aziz tertegun, jantungnya berdentum kencang. Tapi ia memaksa dirinya tetap melanjutkan sholat. Bacaan ayatnya terburu-buru, namun ia tidak berhenti. Tangannya bergetar menahan takut. Begitu salam terakhir ia ucapkan, lampu menyala kembali dengan sendirinya. Aziz tertegun, tubuhnya lemas, napasnya terengah. Ia segera duduk bersila, berdoa dengan suara bergetar, membaca zikir berulang kali. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Malam itu ia tidak berani tidur lagi. Baru selepas subuh, tubuhnya kelelahan, matanya berat. Ia terpejam, akhirnya jatuh tertidur dalam keadaan masih berwudu. Pagi itu, Aziz terbangun dengan tubuh yang terasa amat berat, seperti habis bekerja seharian penuh padahal ia hanya tidur beberapa jam. Saat mencoba duduk, kepalanya langsung berdenyut, tenggorokannya kering dan perih. Ia meraih gelas berisi sisa air putih di meja kecil sebelah kasur, lalu meneguknya pelan. Namun baru seteguk saja, ia terbatuk-batuk. Ada rasa nyeri yang menusuk di tenggorokannya, seakan ada sesuatu yang mengganjal dan menahan jalannya air. Dengan langkah gontai, ia berdiri dan menatap wajahnya di cermin kecil yang menempel di dinding kamar kos. Matanya sembab, lingkar hitam jelas mengitari kedua pelupuk, dan kulit wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Tapi yang membuatnya terperanjat adalah lehernya. Ada bekas samar di sana, mirip jari yang menekan kuat, membentuk lebam memanjang. Ingatannya langsung melayang pada mimpi buruk semalam, ketika sosok mengerikan itu mencekiknya di tengah kuburan sunyi. Bulu kuduknya berdiri, napasnya terengah. Jangan-jangan, bukan cuma mimpi, gumamnya lirih. Hari itu Aziz tetap berangkat kuliah. Di kelas, ia duduk di bangku deretan tengah sambil menunduk, berusaha fokus pada suara dosen yang menjelaskan materi. Namun pikirannya buyar, kepalanya berat seperti diselimuti kabut. Pena yang ia genggam tak banyak menari di atas kertas, hanya coretan tak berarti. Sesekali ia menelan ludah, tapi rasa sakit di tenggorokan semakin menusuk, membuat wajahnya meringis. Lebih dari itu, ada sesuatu yang mengganggu perhatiannya. Di sela-sela suara dosen dan riuh rendah kelas, ia merasa ada tatapan yang mengawasi. Beberapa kali ia menoleh cepat ke sudut ruangan. Kosong. Hanya kursi kayu berderet dan bayangan tembok. Namun, hidungnya menangkap aroma yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Wangi bunga kantil, putih, lembut, dan menusuk hidung, bercampur dengan bau amis yang tajam seperti darah. Aroma itu sangat pekat, begitu jelas bagi Aziz, padahal teman-teman di sekitarnya tetap tenang, bahkan tertawa kecil mendengar lelucon dosen. Sore menjelang, Aziz kembali bekerja di warung Bu Sastro. Dengan langkah lemah ia mengangkat tumpukan gelas kotor, tangannya gemetar hingga hampir terlepas dari baki. Tubuhnya berkeringat dingin, padahal udara sore itu biasa saja, tidak terlalu panas. Perasaan diawasi tak kunjung hilang. Dari sudut ruangan warung, ia merasa ada sesuatu yang menatapnya. Sekilas seperti bayangan hitam melintas, tinggi besar, namun begitu ia menoleh, yang terlihat hanya dinding polos dan pintu gudang terkunci rapat. Aziz mencoba menepis perasaan itu, berusaha menenangkan diri dengan mengatakan bahwa mungkin ia hanya kecapean. Namun tubuhnya seakan menolak. Setiap gerakan terasa berat, persendiannya nyeri seperti orang yang sedang demam tinggi, dan matanya mulai berkunang-kunang. Ia sempat menahan meja agar tidak jatuh ketika tubuhnya limbung sejenak. Menjelang malam, rasa lelah itu semakin menjadi-jadi. Bukan sekadar lelah biasa, melainkan seperti ada tenaga gaib yang menyedot habis seluruh kekuatannya. Aziz bersandar di kursi, mencoba menarik napas dalam-dalam. Mungkin aku benar-benar mau sakit, ucapnya dalam hati, meski jauh di lubuk jiwanya ia tahu, ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang tak kasat mata, yang sedang mengintainya dengan sabar. Sesampainya di kos, Aziz langsung merebahkan tubuhnya di kasur tipis yang sudah tampak usang. Rasa lelah seperti menindih setiap ototnya, sementara tenggorokannya semakin perih. Seharian tadi ia hanya memaksa menelan sedikit nasi saat jam makan siang, itu pun dengan susah payah karena rasa nyeri menusuk setiap kali makanan melewati kerongkongannya. Kini, malam menjelang, perutnya kosong, namun ia tak sanggup lagi untuk makan. Ia mencoba memejamkan mata, berharap tubuhnya bisa sedikit pulih dengan tidur.
Tapi baru beberapa saat terlelap, tubuhnya mendadak kaku. Nafasnya terasa sesak, dadanya berat, seolah ada sesuatu yang menindih dari atas. Kedua tangannya ingin bergerak, tapi tak mampu. Lalu, perlahan, ia merasakan ada beban dingin yang nyata duduk di atas perut dan dadanya. Dari wajahnya, ia merasakan tetesan cairan jatuh satu persatu, dingin, kental, dan berbau busuk menusuk hidung. Jantungnya berdegup liar. Dengan sekuat tenaga ia membuka mata, berharap bisa melihat apa yang terjadi. Namun saat matanya terbuka, ruangan itu kosong. Tak ada apa-apa, hanya kamar sempitnya sendiri, sementara dari luar masih terdengar samar suara Andi dan Bagas mengobrol di teras kos. Aziz berusaha mengatur nafas, menghapus keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Ia mencoba tidur lagi, namun tak bisa. Setiap kali memejamkan mata, rasa gelisah menghantui, seolah bayangan hitam itu masih mengintai dari sudut ruangan. Hingga tengah malam tiba, suara Andi dan Bagas tak lagi terdengar. Pertanda keduanya sudah masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Baru saja rasa kantuk hampir datang, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Hening mencekam seketika. Aziz menahan nafas. Dalam hati ia berpikir, mungkin Bagas atau Andi yang hendak mengajaknya bercanda. Dengan langkah hati-hati ia bangkit, mendekati pintu, lalu membukanya sedikit. Kosong. Lorong kos gelap, tak ada seorang pun. Jantungnya mencelos. Ia tahu betul, Bagas dan Andi tak pernah iseng seperti itu. Cepat-cepat ia menutup kembali pintu, memutar kunci hingga bunyinya terdengar jelas. Ia mencoba menenangkan diri, menarik nafas panjang. Namun tubuhnya semakin payah. Entah jam berapa akhirnya ia tertidur, kali ini tanpa sholat tahajud seperti biasanya. Bahkan ketika adzan subuh berkumandang dari masjid dekat kos, telinganya seakan tuli. Ia melewatkan sholat itu begitu saja, sesuatu yang jarang sekali terjadi padanya. Pagi menjelang, tubuhnya semakin lemah. Saat ia keluar kamar, wajahnya tampak pucat pasi, seperti orang yang habis sakit keras. Bagas dan Andi yang sedang sarapan di teras kos langsung kaget melihatnya. "Ziz, kamu kenapa? Mukamu pucat banget," tanya Bagas dengan nada khawatir. Aziz tersenyum tipis, meski jelas terlihat dipaksakan. "Gak apa-apa, cuma gak enak badan aja," jawabnya singkat. Meskipun begitu, ia tetap memaksa berangkat kuliah. Setiap langkah kakinya terasa berat, seolah tenaga benar-benar terkuras. Dalam hatinya, ia sendiri mulai bertanya-tanya, apakah ini sakit biasa, atau ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan yang sedang menggerogoti dirinya? Siang itu, selepas sholat zuhur, Aziz melangkah keluar dari masjid kecil yang tak jauh dari kampusnya. Udara terasa panas menyengat, namun bayangan pepohonan di halaman masjid memberi sedikit kesejukan. Ia masih menahan sakit di tenggorokannya yang kian hari makin parah, langkahnya pun berat, namun ia tetap berusaha tegar. Baru beberapa langkah meninggalkan serambi masjid, matanya menangkap seorang kakek renta yang berjalan gontai sambil memanggul bakul bambu besar berisi cobek dari batu. Tubuh kakek itu tampak limbung. Wajahnya pucat pasi, bibir membiru, dan tangannya bergetar hebat seakan kehilangan tenaga. Aziz, meski tubuhnya sendiri sedang lemah, spontan berlari kecil menyusul. Ia menyentuh bahu kakek itu dengan hati-hati. "Kek, duduk dulu. Istirahat. Biar saya bantu," ucapnya dengan suara serak, lirih, namun penuh kepedulian. Kakek itu menurut, duduk di teras masjid dengan napas tersengal. Peluh bercucuran di dahinya. Aziz berjongkok di sampingnya, menatap penuh iba. "Kenapa, Kek? Sakit?" tanyanya. Dengan suara bergetar, kakek itu menjawab pelan, "Bukan, Nak, cuma lapar. Dari kemarin cobek-cobek ini belum ada yang laku. Jadi belum makan." Matanya sayu, menatap kosong ke jalanan sepi. Tanpa pikir panjang, Aziz yang sejak tadi menahan nyeri di tenggorokan segera bangkit. Ia melangkah ke warung kecil di pinggir jalan, membeli sebungkus nasi hangat lengkap dengan lauk sederhana, juga sebotol air mineral dingin. Dengan tangan gemetar ia menyerahkan makanan itu ke kakek renta. "Ini, Kek. Makan dulu, biar kuat." Kakek itu menerima dengan mata berkaca-kaca, lalu segera menyantap nasi dengan lahap, seolah tak peduli lagi pada orang-orang yang lewat. Aziz menatapnya, hatinya tersayat. Dalam dirinya yang lemah, masih ada dorongan kuat untuk membantu. Usai makan, Aziz kembali bertanya, "Namanya siapa, Kek?" Sambil menghela napas, kakek itu menjawab, "Parjo."
Mbah Parjo. Aku dari kaki Gunung Merapi. Setiap hari Mbah jalan jauh nak, menjajakan cobek ini ke kampung-kampung, kota-kota. Kalau ada yang laku, bisa untuk makan beberapa hari. Kalau tidak, ya, Mbah puasa. Aziz menunduk, hatinya berdesir. Ia tahu betul uang yang tersisa di dompetnya hanya cukup untuk bertahan hidup beberapa hari ke depan, menunggu gaji berikutnya. Tapi melihat Mbah Parjo, rasa iba itu jauh lebih besar dari rasa takutnya sendiri. Perlahan ia merogoh saku, mengeluarkan lembaran uang sisa gaji yang tak seberapa. Ia sodorkan semua ke tangan kakek itu. Kek, ini ambil saja. Semoga bisa membantu, ucap Aziz tulus. Mbah Parjo sempat menolak dengan menggeleng keras, matanya berkaca-kaca. Nak, ini kebanyakan. Mbah nggak enak. Tolong diterima, Kek. Saya ikhlas. Anggap saja sedekah kecil, jawab Aziz, tersenyum meski tubuhnya lemah. Akhirnya Mbah Parjo menerima dengan tangan gemetar. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Lalu ia merogoh saku baju lusuhnya, mengeluarkan sebuah tasbih kayu tua yang sudah menghitam karena sering dipakai. Nah Mbah gak punya apa-apa buat balas kebaikanmu. Cuma ini yang Mbah punya. Tasbih ini Mbah sudah pakai sejak lama. Tolong terima ya. Anggap ini tanda terima kasih. Aziz awalnya menolak, Kek saya ikhlas. Gak usah balas apa-apa. Namun Mbah Parjo memaksa, menaruh tasbih itu di genggaman Aziz sambil menepuk pelan tangan pemuda itu. Terimalah nak. Jangan dilihat bentuknya, tapi ingat, zikir itu penolong. Semoga tasbih ini ikut menjagamu. Akhirnya Aziz menurut. Ia menerima tasbih itu, merasakan aroma samar kayu cendana yang anehnya menenangkan. Setelah berpamitan, Mbah Parjo bangkit dengan langkah gontai, kembali memanggul cobeknya, lalu perlahan menghilang di ujung jalan. Aziz menatapnya lama. Ada rasa haru sekaligus lega di dadanya. Ia memasukkan tasbih itu ke dalam tas dengan hati-hati, lalu melangkah pulang ke kos. Meski tubuhnya masih lemah dan tenggorokannya sakit, entah mengapa hatinya terasa lebih lapang, seolah ada secercah cahaya yang menembus gelap beban hidupnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Aziz. Tubuhnya makin melemah, seakan energi hidupnya terkuras perlahan. Tenggorokannya makin sakit, membuat ia hanya mampu menelan makanan dalam jumlah sedikit. Kadang ia hanya bisa bertahan dengan segelas teh manis atau roti kering. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan lingkar hitam semakin jelas di bawah kelopak. Namun yang lebih menakutkan bukan sekadar sakit di tubuh. Setiap malam, gangguan gaib semakin sering datang menghampirinya di kamar kos sempit itu. Kadang terdengar suara ketukan pintu samar, pelan tapi berulang, padahal semua penghuni kos sudah tidur. Suara langkah kaki berat dan diseret di lorong kos, menemukan kembang kantil di kamarnya, benda di kamarnya jatuh sendiri. Bahkan pernah, di tengah malam, ia mendengar suara wanita tertawa lirih tepat di samping telinganya, padahal ia sendiri di kamar. Semua itu membuat tidurnya semakin singkat. Aziz lebih banyak terjaga, duduk memeluk lutut sambil menggenggam tasbih kayu pemberian Mbah Parjo. Ia mencoba berzikir dengan suara serak, berharap hati menjadi tenang. Namun tetap saja, hawa mencekam itu seolah mengintai dari balik dinding dan langit-langit kamarnya. Hingga di hari Kamis, tubuhnya benar-benar tak mampu lagi menahan. Aziz merasa seolah setiap langkah adalah beban. Kepalanya berat, nafasnya tersengal, dan rasa sakit di tenggorokan semakin perih. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja. Kepada Andi, ia berkata pelan, aku izin istirahat dulu. Badanku benar-benar nggak kuat. Andi mengangguk khawatir, tapi Aziz tak menjelaskan banyak. Ia hanya ingin tidur, berharap rasa sakit itu mereda. Namun, di sisi lain, kabar bahwa Aziz tidak masuk kerja justru membuat hati Bu Sastro bergetar gembira. Di ruang pribadinya, perempuan parubaya itu duduk sambil memainkan cincin emas di jari-jarinya. Senyum licik tersungging di wajahnya yang dihiasi bedak tebal. Ia tahu ini pertanda baik, ritual pelemahan yang ia lakukan selama beberapa pekan mulai berhasil. Dan kebetulan, malam itu bukan malam biasa. Malam Jumat Kliwon. Malam yang diyakini sebagai puncak kekuatan gaib, saat batas antara dunia nyata dan dunia gaib semakin tipis. Malam yang sudah lama ia tunggu untuk melaksanakan ritual terakhir, ritual yang akan memastikan Aziz menjadi tumbal pesugihan barunya. Di luar, langit mendung pekat. Angin bertiup dingin, membawa aroma tanah basah.
Bu Sastro menatap ruangan tertutup di dekat gudang warungnya. Malam ini, ruangan itu akan menjadi saksi. Dengan sesajen lengkap, kembang 7 rupa, dupa, ayam cemani, dan kendi berisi darah, ia akan memanggil jin pesugihan untuk menuntut janji terakhir, menyerahkan Aziz sebagai tumbal. Sementara itu, di kamar kosnya yang gelap, Aziz terbaring lemah. Ia tak tahu bahwa malam ini adalah malam penentuan, malam di mana bahaya terbesar sedang menunggunya. Malam itu, selepas warung gudegnya ditutup dan para pembeli terakhir pulang, Bu Sastro melangkah perlahan menuju ruang persembahannya. Ruangan itu terletak di bagian belakang rumah, tersembunyi di balik pintu kayu tua yang selalu dikunci rapat. Begitu pintu dibuka, aroma dupa bercampur amis darah langsung menyergap. Lampu minyak temaram berkelip-kelip, menerangi meja besar yang sudah dipenuhi sesajen, tumpeng nasi kuning, kembang 7 rupa, kendi berisi air kembang, kemenyan yang masih mengepul, serta seekor kepala kambing yang baru saja dipenggal. Dagingnya masih merah basah. Malam ini bukanlah malam biasa, melainkan malam Jumat Kliwon, malam puncak, malam penentuan, malam penumbalan. Dengan wajah dingin, Bu Sastro mengenakan selendang hitam dan duduk bersila di hadapan meja sesajen. Tangannya menggenggam sebilah keris pusaka berukir rumit, yang konon diwariskan dari leluhur yang dulu juga bergelut dalam ilmu hitam. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu mulai melantunkan mantra-mantra kuno dengan suara serak rendah. Ujung keris itu kemudian ia celupkan ke dalam darah kambing, lalu ditorehkan membentuk simbol-simbol aneh di permukaan meja. Simbol yang hanya bisa dimengerti oleh dukun-dukun pemuja pesugihan. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit, tubuhnya bergetar seolah dirasuki. Hening mencekam. Hingga tepat tengah malam, udara di dalam ruang persembahan menjadi semakin dingin. Api lilin bergoyang liar seolah tertiup angin padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Lalu, dari bayangan hitam di sudut ruangan, sosok mengerikan perlahan muncul. Jin pesugihan itu menjelma dengan wujud tubuh tinggi besar, kulit legam, mata merah menyala, mulutnya penuh taring. Aroma busuk kematian menyebar bersamaan dengan kehadirannya. Dengan suara penuh wibawa bercampur kebencian, Bu Sastro menunduk memberi hormat. "Ambillah, Tuan, tumbal itu sudah lemah," ucapnya lantang sambil menorehkan nama Aziz dengan darah di atas daun pisang yang tersaji. Jin itu menggeram rendah, lalu kepalanya mendongak, menghirup udara seolah mencium aroma mangsa. Dalam sekejap, tubuh hitam besar itu melesat menembus dinding, meninggalkan ruang sesajen. Tujuannya hanya satu, kos sempit tempat Aziz beristirahat, tubuhnya yang lemah kini menjadi santapan empuk. Sementara itu, Bu Sastro tetap duduk bersila. Senyuman tipis terbentuk di bibir tuanya. Tangannya masih menggenggam keris berlumur darah. Matanya terpejam, wajahnya tenang namun penuh kepuasan. Ia tahu, sebentar lagi permintaannya akan terkabul, dan kekayaannya akan semakin menggunung. Malam ini, ia merasa menjadi pemenang. Kos kecil itu sunyi mencekam. Aziz terbaring di atas kasur tipisnya, tubuhnya lemah, keringat dingin bercucuran membasahi pelipis. Lampu belajar kecil di sudut meja hanya memberi cahaya samar. Dari luar jendela terdengar suara aneh, angin mendesir, namun bercampur dengan desisan panjang, seperti ada yang merayap mendekat. Tiba-tiba, udara kamar berubah dingin menusuk tulang. Lampu berkelip-kelip, seolah hendak padam. Bayangan hitam pekat merayap dari sudut ruangan, menebal, menampakkan wujud sosok raksasa hitam berambut kusut, bermata merah menyala. Nafasnya terengah, berat, dengan aroma busuk yang membuat udara semakin sesak. Jin pesugihan itu menunduk menatap Aziz. Taringnya panjang, liurnya menetes, kedua tangannya yang seperti cakar hendak meraih dada pemuda itu. "Tubuhmu lemah, darahmu manis, waktumu sudah tiba," gumamnya dengan suara bergema. Aziz menggigil. Napasnya tersengal. Ia tahu tubuhnya tak mampu melawan. Tapi di tengah ketakutan, ingatan tentang doa-doa ibunya, tentang pesan ustadznya, tentang kesabaran dan tawakal, muncul dalam hati. Tangannya yang gemetar meraih tasbih kayu pemberian Mbah Parjo dari dalam tas. Dengan suara serak hampir putus asa, ia berbisik lirih, "Ya Allah, hanya Engkau tempatku meminta pertolongan." Jin itu mendekat, mulutnya terbuka lebar, siap menghisap darah Aziz. Namun di detik-detik terakhir, jemari Aziz menggenggam tasbih itu erat. Bibirnya bergerak, melantunkan zikir berulang-ulang meski nyaris tanpa tenaga. Allahu Akbar. Tiba-tiba tasbih itu bergetar di tangannya. Dari butiran kayu tua itu, muncul cahaya putih keperakan, semakin lama semakin terang, hingga memenuhi seisi kamar kos.
Jin pesugihan itu menjerit melengking, matanya terbakar sinar suci itu. Tangannya mencoba menangkis, namun tubuhnya mulai retak, meledak menjadi pecahan bayangan hitam yang kemudian lenyap di sapu cahaya. Aziz terjatuh di kasur, menangis terisak, sementara cahaya putih itu perlahan meredup, kembali menyatu ke dalam tasbih. Ia selamat. Ia sadar, tasbih itu bukan benda biasa. Ia adalah pelindung yang dititipkan oleh seorang hamba Allah yang syaleh, Mbah Parjo, yang ternyata bukan hanya penjual cobek biasa. Di tempat lain, tepat di ruang persembahan, Bu Sastro yang masih duduk bersila mendadak menjerit. Tubuhnya bergetar hebat, matanya mendelik, keris di tangannya terlepas jatuh. Darah hitam pekat menyembur dari mulutnya, membasahi lantai dan sesajen yang ia siapkan. Suaranya tercekik, napasnya tersendat, lalu tubuhnya ambruk. Di detik itu, nyawanya terenggut dengan cara mengerikan. Ia mati bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pecundang yang kalah oleh cahaya dan kesalehan seorang pemuda lemah yang hanya bersandar pada doa. Pagi itu, Andi masuk tergesa ke kamar kos Aziz. Wajahnya pucat, keringat menetes di pelipis. "Ziz, kamu udah dengar kabar belum?" Suaranya bergetar. Aziz yang baru saja bangun, masih terlihat lemah meski sudah agak membaik, menatapnya bingung. "Kabar apa, Di?" Andi duduk di pinggir ranjang, menarik napas panjang sebelum menjawab. Bu Sastro tadi pagi ditemukan mati di warungnya. Tepat di ruangan belakang yang selama ini selalu tertutup. Warga geger, Ziz. Katanya waktu ditemukan tubuhnya mengenaskan. Lantainya penuh darah, di sekelilingnya ada sesajen, dupa, kepala kambing, semua orang yakin kalau dia pakai pesugihan. Aziz terdiam, tubuhnya terasa dingin. Semua kecurigaan, bau kantil, suara-suara aneh, mimpi buruk, lebam di leher, semuanya kini terjawab. "Jadi benar," gumamnya pelan. Andi mengangguk, menunduk dengan wajah serius. Pegawai warung pada heboh, warga juga. Semua bisik-bisik, katanya Bu Sastro sudah lama main ilmu hitam, dan mungkin ganjarannya datang. Yang jelas, rahasianya terbongkar. Orang-orang ketakutan, tapi juga lega. Aziz tidak berkata apa-apa lagi. Hatinya campur aduk, antara lega karena penderitaan ganjil yang dialaminya berakhir, sekaligus ngeri menyadari betapa dekat ia dengan bahaya. Malamnya, setelah sholat Isya, Aziz berbaring. Badannya masih lemah, tapi pikirannya lebih tenang. Perlahan matanya terpejam, hingga ia tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Di sebuah tempat yang teduh, ia melihat sosok Mbah Parjo berdiri sambil tersenyum ramah. Tasbih kayu yang sama tergantung di tangannya. "Mbah," suara Aziz lirih dalam mimpi itu. "Siapa sebenarnya Mbah? Kenapa Mbah menyelamatkan saya?" Mbah Parjo tersenyum semakin hangat. "Le, bukan aku yang menyelamatkanmu. Kamu sendiri yang menyelamatkan dirimu. Karena kesalehanmu, keikhlasanmu membantu orang lain tanpa pamrih, itulah yang membuat Allah langsung menjagamu. Aku hanya perantara kecil saja." Aziz terdiam, dadanya hangat. Mbah Parjo kemudian berbalik perlahan, sosoknya memudar di telan cahaya putih yang menenangkan. Aziz tersentak bangun. Malam hening, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar kos. Ia menatap tasbih kayu di meja kecil samping ranjangnya. Hatinya bergetar, penuh syukur. Ia tahu, perjalanan hidupnya baru dimulai, tapi kini ia benar-benar mengerti. Dalam kegelapan paling pekat sekalipun, Allah selalu memberikan cahaya perlindungan bagi hambanya yang ikhlas. Beberapa hari setelah kehebohan kematian Bu Sastro, kos kembali tenang. Aziz sudah mulai pulih, tubuhnya kembali berisi, dan semangatnya pelan-pelan tumbuh lagi. Suatu pagi, ia menerima telepon dari ibunya. Suara lembut itu membuat hatinya hangat. "Le, kamu tidak usah kerja lagi. Bapakmu sekarang sudah bekerja kembali, bahkan rezekinya lebih dari sebelumnya. Kamu fokus saja kuliahmu. Jangan khawatir soal biaya, semua sudah tercukupi," kata ibunya dengan nada bahagia. Aziz terdiam, menatap langit-langit kamar kos dengan mata berkaca-kaca. Lega luar biasa menyelimuti dadanya, seperti beban berat yang selama ini menindihnya akhirnya terangkat. "Iya Bu, insya Allah, Aziz akan belajar dengan sungguh-sungguh," jawabnya pelan namun mantap. Namun, tentang Bu Sastro, ruangan sesajen, jin pesugihan, hingga mimpi bersama Mbah Parjo, semua ia simpan rapat-rapat. Ia memilih tak menceritakan apapun kepada ibunya.
Ia tak ingin ibunya khawatir atau larut dalam ketakutan. Aziz menutup telepon itu dengan hati penuh syukur. Tasbih kayu pemberian Mbah Parjo yang kini selalu ia bawa menjadi pengingat bahwa keikhlasan sekecil apapun bisa membuka pintu perlindungan Allah. Hidup kembali berjalan, tapi Aziz tahu satu hal pasti. Ia telah melewati gelapnya malam dengan cahaya doa, dan itu akan selalu jadi pegangan sepanjang hidupnya. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Assalamualaikum.